Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai latihan soal ujian sekolah bagian ketiga. Yang akan Ibu bahas hari ini yaitu mengenai materi kelas 11. Kita mulai dengan soal yang pertama. Kunci Inggris sepanjang 50 cm digunakan untuk memutar sebuah baut dengan gaya sebesar 80 Newton yang membentuk sudut 53 derajat, di mana cos 53 derajat itu sama dengan 3/5 seperti pada gambar. Nah ini ya, ini gambarnya. Ini kunci baut, di mana kunci baut ini diputar dengan gaya F sebesar 80 Newton dan membentuk sudut 53 derajat. Yang ditanyakan yaitu besar momen gaya yang terjadi adalah sebesar, nah ini pilihannya ya. Nah kita coba menjawabnya, kita lihat diketahuinya dulu. F-nya sama dengan 80 Newton dan L-nya sama dengan 50 cm dirubah ke meter, artinya dibagi 100 sama dengan 0,5 meter. Sehingga momen gayanya adalah, nah untuk menjawab soal ini kita gunakan persamaan momen gaya sama dengan F dikalikan L cos 53 derajat. Momen gaya sama dengan F-nya 80, L-nya 0,5 dan cos 53 derajat yaitu 3/5. Jadi 80 dikali 0,5 dikali 3/5 itu sama dengan 24 Newton meter. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dari hasil percobaan sebuah pegas yang diberi beban, diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini kalian perhatikan ya, ini ada data hasil percobaan. Di sini ada percobaan nomor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan kemudian yang berikut ini ada massa beban, di mana massa beban satuannya di dalam gram, di mana pada percobaan pertama yaitu dimulai dengan 50 gram dan seterusnya. Kemudian saat gunakan massa 50 gram ternyata mendapatkan pertambahan panjang 4 cm dan seterusnya. Kemudian dari pernyataan berikut, kalian perhatikan ya pernyataannya. Semakin besar massa beban maka konstanta pegas semakin kecil. Nah perhatikan dari sini ya bagaimana urutannya. Semakin besar gaya pada pegas dan pertambahan panjang maka konstanta pegas semakin kecil. Nomor 3. Pertambahan panjang sebanding dengan gaya pada pegas. Dan nomor 4, besar konstanta pada percobaan di atas adalah 125 Newton per meter, yang merupakan hasil kesimpulan percobaan tersebut. Yang benar adalah, jadi di sini untuk soal ini kalian diminta mencari pernyataan yang benar berdasarkan tabel ini dan berdasarkan rumus persamaan dari konstanta pegas. Nah, ini pilihan jawaban yang benarnya. Pembahasannya kita lihat ya. Hubungan antara massa beban, pertambahan panjang, dan konstanta pegas diturunkan dari persamaan F sama dengan K dikalikan delta X. Dari rumus di atas dapat disimpulkan bahwa gaya pegas F sebanding dengan pertambahan panjang atau delta X. Ini menurut pernyataan 3. Nah ini ya, ini berarti pernyataan 3 benar. Kemudian berikutnya, gaya pegas F pada percobaan di atas merupakan gaya berat atau F sama dengan M dikalikan G. Sehingga rumus konstanta pegas menjadi K sama dengan Mg per delta X. Nah silakan ya, pernyataan yang benar yang mana lagi selain nomor 3. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan 4 susunan rangkaian pegas identik berikut. Ini sini ini gambar 1 di mana rangkaian ini diparalelkan, kemudian yang ini diserikan. Yang ini diserikan dulu, kemudian ini diparalelkan dan setelah itu diserikan. Yang ini diparalelkan ada 3 pegasnya kemudian diserikan. Ini paralel, kemudian diserikan. Konstanta tiap pegas adalah K Newton meter. Maka urutan konstanta pengganti susunan pegas dari nilai yang besar ke kecil adalah, jadi kalian diminta mencari jawaban yang benar urutan dari konstanta pegas yang nilainya besar sampai yang kecil, dan ini pilihannya. Nah kita lihat pembahasannya. Perhitungan susunan pegas merupakan kebalikan dari susunan resistor. Untuk N konstanta pegas identik berlaku
KP atau konstanta paralel sama dengan N dikalikan K. Kalau K seri itu sama dengan K dibagi N. Kita lihat hitung konstanta pegas bergantian satu persatu. Kita lihat yang ini dulu ya. Ini diserikan ya. Diserikan berarti kalau diserikan berarti ini sama dengan K per 2 ya. Kita gunakan persamaannya ini nih K seri. K per 2 karena ininya ada 2. Di sini K ya. K total untuk yang ini maka K yang ini ditambah K seri yang ini ya. Nah, pakai rumus yang ini kita gunakan. Kemudian ditambah K yang ini lagi. Maka K ditambah K per 2 ditambah K. Maka hasilnya yang ini 2,5 K. Kemudian kita lihat yang ini. K paralel, ini kan kesininya diparalelkan, sama dengan K ditambah K seri. Nah, K seri kita gunakan persamaan yang ini ya. Jadi K yang ini ditambah K seri menggunakan rumus ini, maka ini yang untuk K paralel, untuk yang ini dulu diselesaikan, itu per 3 per 2K. Kemudian kita cari yang serinya ya ke sini. 1 per K total sama dengan 1 per K paralel yang ini ya, ditambah 1 per K yang ini. Ya. Maka ini jadi sama dengan 2 per 3K ditambah 1 per K. Itu sama dengan 5 per 3K. Maka K totalnya sama dengan 3 per 5K atau sama dengan 0,6K. Ini untuk yang gambar yang ini. Kemudian kita lihat gambar yang ini. Ya, ini diparalelkan dulu. K paralelnya tinggal dijumlahkan ya. K ditambah K jadi 3K. Kemudian cari K totalnya yaitu seri. Setelah dapat ini baru diserikan. 1 per K total sama dengan 1 per paralel ditambah 1 per K. Sama dengan 1 per 3K, ini dari sini ya, ditambah 1 per K. Maka ini menjadi 4 per 3K. Jadi K totalnya sama dengan 3 per 4K, sama dengan 0,75K. Kita lanjutkan ke yang nomor ini. Terakhirnya, kita selesaikan dulu. Ini diparalelkan, jadi K paralel 1, ini juga diparalelkan menjadi K paralel 2, kemudian diserikan gambarnya ya. Jadi K paralel satunya berarti ini tinggal dijumlahkan jadi 2K, ini juga tinggal dijumlahkan jadi 2K. Jadi K paralel satunya 2K, K paralel 2-nya sama dengan 2K. Sekarang kita cari K totalnya. K totalnya itu yaitu seri, ya, diserikan. Jadi 1 per K total sama dengan 1 per K paralel 1 ditambah 1 per K paralel 2. 1 per 2K ditambah 1 per 2K. Ini kan menjadi 2 per 2K itu atau sama dengan 1 per K. Maka K total untuk yang ini yaitu K. Nah, silakan kalian lihat di sini ya urutannya mana nilai K dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian kalian tentukan jawabannya di sini. Kan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Koordinat titik berat bidang dari titik pusat koordinat adalah ini. Sebelum kita jawab, ini kan gambarnya simetris ya. Jadi untuk menjawab ini, kalau misalkan kalian ada pilihan untuk sumbu X itu sebetulnya sudah bisa ditentukan, yaitu di sini kan ada 5 ya. Berarti untuk X pasti itu jawabannya 5 ya. Nah, untuk membuka ini kan ada, ini kan setengahnya ya, ini kan karena ini simetris. Kalau kita diminta menjawab ini untuk mencari titik koordinat, tuh sumbu X-nya nggak usah dicari sebetulnya ya. Kita langsung aja setengahnya dari sini yaitu 5. Nah, kita bisa membuktikannya. Kita lihat cara perhitungannya ya. Kita lihat bangun 1 yaitu bangun yang ini. B, C, D, E yaitu bangun persegi. Nah, untuk menentukan X1-nya itu sama dengan setengah dari DE, berarti setengahnya dari ini. Berarti setengahnya dari 10 yaitu 5. Untuk mencari Y1 berarti setengahnya dari ini ya, dari 6 yaitu 3. Bangun 2 yang berupa segitiga ABC. Titik beratnya kita lihat untuk X2. X2 berarti kita diambil dari titik beratnya di sini ya. Berarti di tengah-tengah ini yaitu setengahnya dari 10 yaitu 5. Kemudian Y2 karena si segitiganya itu berada di atas daripada persegi ini di mana yaitu 6 cm, berarti Y2-nya 6 ditambah. Nah, titik berat untuk segitiga itu sama dengan 1 per 3T. Maka 6 ditambah 1 per 3T. Maka 6 ditambah 1 per 3 dikali 6. Karena tinggi segitiganya itu 6. Jadi 6 ditambah 1 per 3 kali 6 kan 2. Jadi 6 ditambah 2 jadi 8.
Luas 1 kita ini kalikan ya, 6 dikali 10, 60 cm persegi. Luas 2 yaitu luas segitiga setengah alas dikali tinggi, setengah dikali 10 dikali tingginya 6 yaitu 30 cm. Nah, kita lihat untuk X0 nya kita masukkan persamaannya, A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi A1 ditambah A2. Nah, kita masukkan angkanya, A1 nya 60, X1 nya 5, A2 nya 30, X2 nya 5 dibagi 60 ditambah 30. Maka ini kalikan, ini jumlahkan dan dibagi ini, maka hasilnya itu 5 cm. Nah, kemudian Y0 nya juga sama dengan A1 Y1 sama dengan A2 Y2 dibagi A1 ditambah A2. Ini X0 nya sama dengan 60 dikali 30 ditambah 30 dikali 8 dibagi 60 ditambah 30 yaitu 5,3. Jadi titik koordinatnya X nya 5 dan Y nya yaitu 5,3. Lanjutkan ke soal berikutnya. Peristiwa berikut ini yang merupakan penerapan hukum fluidodinamis Bernoulli adalah, nah, kalian diminta untuk menjawab penerapan hukum fluidodinamis. Jadi supaya kalian dapat mencari jawaban yang benar dari pilihan ini, kalian lihat lagi catatan kalian di kelas 11 mengenai fluidodinamis asas Bernoulli. Ya. Batang baja dan kuningan yang luas dan panjangnya sama. Salah satu ujungnya dihubungkan. Suhu ujung baja yang bebas itu 200 derajat Celcius, sedangkan suhu ujung batang kuningan yang bebas itu 100 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi kalor baja dan kuningan masing-masing 0,10 kalori per sekon cm dan 0,30 kalori per sekon cm, maka suhu pada titik hubung kedua batang tersebut adalah, nah ini jadi ini ada baja di mana yang ini 200 derajat Celcius, yang ini 100 derajat Celcius. Yang ditanaknya yaitu suhu yang di sini, dan ini pilihannya ya. Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan persamaan T campuran sama dengan K1 konduktivitas 1 dikali T1 ditambah konduktivitas 2 dikali T2 dibagi K1 ditambah K2. Nah, jadi ini K1-nya kan 0,10, yang ini dikali 200 yang ini ya. Kemudian K2-nya yang ini 0,30 dikali 100 yang ini. Dibagi K-nya 0,10 ditambah 0,30. Jadi T-nya yaitu sama dengan 125 derajat Celcius. Kita lanjutkan ke soal mengenai gelombang. Diketahui persamaan suatu gelombang Y sama dengan 2 sin 2pi dikali 4T plus 2X satuannya meter, dengan T dalam sekon dan X dalam meter. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang yang dihasilkan adalah, nah jadi di sini kalian diminta mencari jawaban yang benar mengenai panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Pembahasannya, pertama kita tulis dulu mengenai persamaan umum gelombang berjalan, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Kemudian kita lihat persamaan yang diketahui, Y sama dengan 2 sin 2V kali 4T plus 2X. Supaya persamaannya sama dengan persamaan umum, maka yang ini dikalikan dengan yang ada di dalam kurung ini. 2pi dikali 4T berarti jadi 8VT, 2pi dikali 2X menjadi 4VX. Jadi Y sama dengan 2 sin 8VT plus 4VX. Jadi dalam soal diketahui bahwa omega-nya yaitu 8pi dari sini, ini kan ini omega dan ini omega. Dan K-nya sama dengan 4pi, nah yang ini kan K dan ini juga K. Maka dari sini kita dapat mencari panjang gelombang dengan persamaan K sama dengan 2pi per lambda. Karena yang ditanyakannya lambda, maka lambdanya pindah ke sini dan K-nya pindah ke bawah, sehingga persamaan menjadi ini. Lambda sama dengan 2pi per K. 2pi per K-nya 4V. Maka 2pi per 4V, ini V-nya kan bisa dicoret ya. Kemudian ini diperkecil. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Maka lambdanya sama dengan setengah M atau 0,5 meter. Nah, kecepatannya dapat menggunakan persamaan V sama dengan omega per K. Omeganya diketahui 8pi dari sini ya. Di 8pi per K. K-nya 4V.
8 pi dibagi 4 pi. Pi-nya dicoret ya. Kemudian 8 dibagi 4, 2. Jadi kecepatannya sama dengan 2 meter per sekon. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang efek Doppler. Sebuah mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 800 Hz dan bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon menjauhi seorang pendengar yang diam di tepi jalan. Jika cepat ramat bunyi di udara 360 meter per sekon, maka frekuensi sirine yang terdengar oleh orang tersebut adalah, nah ini jawaban yang benarnya kita cari. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan Pi atau frekuensi pendengar sama dengan V, ini kecepatan di udara, plus minus Vp kecepatan pendengar, dan V ini kecepatan di udara, plus minus Ps ini kecepatan sumber bunyi dikali Fs frekuensi bunyi. Nah, ini kecepatan di udaranya sudah diketahui 360, ini sama yaitu 360. Nah, pendengarnya kan diam, berarti sama dengan 0. Kemudian ini 40, kecepatan sumber bunyinya yaitu 40. Di sini plus, kenapa? Karena sumber bunyinya menjauhi pendengar yang di tepi jalan. Jadi kalau si sumber bunyi menjauhi pendengar, maka ininya plus. Tapi kalau sumber bunyi mendekati pendengar, maka ininya min. Kali Fs, yaitu kali frekuensi sumber bunyi, yaitu 800. Maka 360 dibagi 400 dikali 800, ini sama dengan 720 Hz. Lanjutkan ke mengenai soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Hemat dalam memakai kertas. 2. Menanam pohon di rumah dan sekolah. 3. Memakai sepeda ke sekolah. 4. Memakai motor ke sekolah. Pernyataan yang merupakan upaya-upaya siswa untuk mengurangi pemanasan global adalah pernyataan nomor. Nah, dalam soal ini kalian diminta untuk mencari pernyataan yang benar dari upaya siswa untuk mengurangi pemanasan global. Nah, untuk menjawab soal ini, dalam mencari jawaban yang benar, kalian berarti diminta untuk membaca kembali mengenai materi pemanasan global. Kita lanjutkan ke materi mengenai ini gelombang cahaya. Ya. Dua celah dengan jarak 0,4 mm disinari dengan cahaya tegak lurus. Garis terang kedua terletak 6 mili dari pusat garis terang pada layar yang berjarak 1 meter. Berapakah panjang gelombang cahaya tersebut? Kita cari jawaban yang benarnya yang mana. Sebelum kita menjawab yang ini, kita lihat diketahuinya dulu ya. Ini jawabannya untuk celah ganda. Kita lihat diketahuinya, D sama dengan 0,4 mili, M-nya itu sama dengan 2, dan Y-nya sama dengan 6 mili. Y-nya sama dengan 6 mili, dan L-nya sama dengan 1 meter. Kita ubah ke mili ya, karena semuanya di dalam mili, berarti dikali 1000, maka jadi 1000 mili. Yang ditanyakan yaitu panjang gelombang. Untuk menjawab soal ini, kita dapat menggunakan persamaan D dikalikan Y dibagi L sama dengan M dikalikan lambda. Karena yang ditanyakannya lambda, maka ini DY tetap. Nah, ini kali silang ke sini. Maka M dikalikan L. D-nya 0,4, Y-nya 6, M-nya 2, dan L-nya 1000. Maka 0,4 dikali 6 dibagi 2 dikali 1000. Maka sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3. 1000 ini kan 10 pangkat 3 ya. Naik ke atas menjadi min 3 mili. Atau kita ubah ke meter, maka dikali 10 pangkat min 3. Jadi lambdanya sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min 3 meter. Demikian penjelasan dari Ibu mengenai latihan soal ujian sekolah bagian ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.